Malaysia masih saja sibuk dengan urusan pembinaan bahasa Melayu di negerinya sendiri. Karena bahasa Melayu yang biasa dipakai atau dipergunakan adalah bahasa rojak, atau bahasa Melayu yang dicampur aduk dengan bahasa Inggris. Jadi, hal itu malah semakin menjadi masalah untuk mendapatkan identitas sebuah negara bangsa, melalui bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Jika demikian, apakah pantas bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN? Lalu, apa yang ada dalam pikiran para petinggi-petinggi pemerintahan Malaysia dan para profesor-profesor Malaysia terhadap bahasa Melayu? Yang katanya sudah semakin mendunia, sedangkan di dalam negerinya sendiri, yaitu negara Malaysia, masih saja sibuk dengan simposium-simposium pengantar bahasaan bahasa Melayu, yang tak kunjung selesai, dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara Malaysia. Mereka yang sudah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka, pasti akan menggunakan bahasa rojak juga dalam penulisan karangan mereka. Bahasa Melayu seakan-akan ditinggalkan oleh masyarakat Malaysia, akan tetapi mereka seakan-akan malah merasa bangga, jika dalam berbicara menggunakan bahasa Melayu yang dicampur dengan bahasa Inggris, karena lebih terkesan terpelajar, bahkan ada yang tanpa disadari, kalau dia sedang menggunakan bahasa Melayu yang dicampur bahasa Inggris, alias bahasa rojak. Tapi tetap saja, dia selalu merasa sudah menggunakan bahasa Melayu dengan benar. Contohnya, kata "ai" itu untuk kata "aku" atau "saya", tetapi tanpa mereka sadari, mereka selalu menggunakan kata "ai" untuk kata "aku" atau "saya". Juga untuk kata "you" untuk kata "kamu". Itu hanya sebatas sebagai contoh yang amat kecil, yang selalu kita dengar dari para warga atau masyarakat Malaysia jika mereka sedang berbicara. Sebenarnya masih banyak lagi, yang tanpa mereka sadari, kalau mereka sedang mengkonsumsi atau sedang menggunakan bahasa rojak, atau bahasa yang dicampur dengan bahasa Inggris. Malahan mereka tidak merasa telah merusak keaslian bahasa Melayu. Sekarang ni persoalan, adakah lebih baik untuk I bertutur dalam bahasa Inggeris all the way atas sebab keselesaan berkomunikasi daripada menggunakan bahasa rojak, dan eventually makin terlupa terus akan indahnya bahasa ibunda. Bagi I dah belajar satu penyesalan letting go of bahasa Arab dan French, padahal I dah intermediate level, tapi sebab I tak practice, gone in the wind. I dah struggle a lot menyesuaikan diri untuk bertutur kedua-dua bahasa Melayu dan English dengan fasih. Jadi personally, I suka campurkan supaya hari-hari adalah hari I practice, tanpa ada secebis pun niat untuk merosakkan bahasa ibu. Ironisnya, mereka malah seakan-akan merasa bangga dengan bahasa rojak yang mereka pergunakan itu, mungkin agar tampak terlihat lebih terpelajar dari yang lainnya. Lalu, kemanakah bahasa Melayu yang ada di Malaysia? Sepertinya sudah tergantikan dengan bahasa rojak. You know what? How am I a Malaysian tapi I tak boleh cakap bahasa Melayu properly? I mean, I boleh cakap bahasa Melayu fluently, but if I were to go to the parliament, I tak boleh cakap bahasa Melayu yang formal, and I would cakap Kedah or bahasa rojak, and I also cannot write a formal letter in Malay and also in English, and my English is not even that good. Like, what a waste. Like, I'm not good in either language. Bukan kami ingin mengusik bahasa Melayu yang ada di Malaysia, yang selalu dipergunakan di Malaysia. Kami warga Indonesia berbicara seperti ini atau menanggapi serta menilai, dan membandingkan. Itu karena ulah Malaysia sendiri, yang sudah mengusik bahasa Indonesia, yang mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu. Atau diberi label Melayu. Seperti, nama bahasa Indonesia, menjadi bahasa Melayu Indonesia. Itu ulah para profesor-profesor Malaysia, yang katanya pintar dan terpelajar. Sungguh amat sangat memalukan. Bahkan profesor-profesor Malaysia, menganggap semua suku-suku yang ada di Indonesia adalah Melayu. Itu namanya bahasa Melayu ya. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Yang dikatakan Melayu itu apa? Nombor satu, orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya, kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Yang kedua, mengamalkan adat budaya Melayu. Yang ketiga, bertutur menggunakan bahasa Melayu.
Nah, kemudian yang keempatnya lahir sebelum hari merdeka. Sama ada di Persekutuan atau Singapura atau pada hari merdeka telah bermustautin di Persekutuan atau Singapura. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu. Tadi kan saya sebut. Jawa pun dikira Melayu. Bugis itu Melayu. Bugis itu Melayu. Banjar juga disebut Melayu. Minangkabau memang Melayu. Aceh pun Melayu. Aceh memanglah. Arab, Pakistan semua Melayu. Seharusnya petinggi-petinggi pemerintahan Malaysia dan para profesor-profesor Malaysia sadar akan kondisi bahasa Melayu di negara Malaysia. Mengapa di negara Malaysia sulit sekali memartabatkan bahasa Melayu, dan mengapa warganya atau rakyat Malaysia masih selalu saja menggunakan bahasa rojak atau bahasa Melayu yang dicampur aduk dengan bahasa Inggris, bahkan seolah-olah bahasa Melayu terpinggirkan. Semua itu terjadi karena ulah para profesor-profesor Malaysia sendiri yang selalu mengagung-agungkan atau selalu membangga-banggakan kaum Melayu. Karena negara Malaysia bukan hanya milik kaum Melayu. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.